Jangan kan di Indonesia, di Malaysia saya masih ingat tuh waktu itu saya ke Maybank. Maybank itu waktu itu kayak udah Islamic apa belum ya. Tapi dia kan memang punya unit usaha syariahnya Islamic Windows. Suatu saat orang sebelah saya ditanya sama customer service-nya, "Encik mau yang mana? Yang syariah kah, yang Islamic kah atau konven?" Bapaknya nanya nih, "Emang bedanya apa?" Dia jawab nih, bedanya kalau Islamic bunganya beza sedikit." Tapi masalah besarnya bukan hanya mereka. Gimana Pak? Masalahnya pimpinan bank syariah itu banyak dari bank Konven. konven yang oke. ditugaskan. Iya. Bukan terkadang seringkali mereka diberi target yang tinggi. Jadi jangankan menerapkan syariah, mencapai target aja mereka mungkin udah pusing gitu. Iya. Jadi kalau saya sebagai seorang muslim mengatakan bunga bank itu boleh, saya malu. Kenapa? Karena saya bekerja dulu cukup lama di IFSB, Islamic Financial Services Board namanya. Tahu nggak tuh konsultannya siapa? Namanya Prof. Volker Nienhaus. Beliau itu mantan rektor Universitas Protestan di Jerman. Dari tahun 70-an ikut mengembangkan ekonomi syariah. Nah, beliau ketika itu kita tanya, kenapa Prof. kan bukan muslim? Ya ini ekonomi sebenarnya yang harus dijalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Wakaf Ilmu. Seperti biasa di podcast kali ini kita akan selalu bahas seputar bisnis, pengembangan diri, karir, skill, dan termasuk di dalamnya adalah keuangan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas topik khusus keuangan syariah. Bersama saya sudah ada Pak Ronald Lindo, PhD. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Pak, kita akan bahas seputar keuangan syariah nih. Dan memang menjadi suatu hal yang polemik juga di saya sebenarnya ya, sebagai orang yang juga mengedukasi keuangan syariah ya. Selalu disamakan lah keuangan konven sama keuangan syariah. Memang apa bedanya? Bukan sama aja ya. Apalagi kalau kita kontekskan dalam bank ya, bank syariah, bank konven sama aja. Itu mah cuma ubah nama doang. Kan ini agak-agak menggelitik ya di pikiran saya gitu. Nah, mungkin Pak Ronald bisa menjelaskan nggak apa sih sebenarnya bedanya antara keuangan konven sama keuangan syariah, Pak? Ini memang pertanyaannya menggelitik banget ya. Kita mau jawabnya dari sudut pandang mana nih? Iya. Teori atau praktek gitu. Kalau kita bilang bank syariah sama bank konven ya ada benarnya juga. Karena kan sama-sama bank gitu. Iya. Financial intermediary kan. Memang Iya. modelnya sama-sama bank lah. Itu memang sama seperti itu. Tapi bedanya apa? Kan model bisnisnya beda. Kalau bank konvensional itu model bisnis kan memang minjam duit kan. Walaupun kita naruh uang di bank konven itu adalah simpanan, baik itu giro, tabungan, deposito, tapi hakikatnya itu bank konven itu minjem ke si nasabah penyimpan gitu dengan bunga gitu kan. Jadi bank konven ngutang ke si nasabah penyimpan dengan menggunakan bunga. Nah, uang yang tadi dipinjamin lagi ke orang lain untuk dengan bunga yang lebih tinggi, di mana disitulah mereka mendapatkan spread gitu kan. Hanya kalau di syariah kan nggak boleh. Boleh sih ngutang ya, tapi ya nggak boleh ada bunganya. Yes. Tapi kalau nggak ada bunganya, untungnya dari mana? Iya. Ya makanya ketika mengumpulkan dana pihak ketiga dalam bentuk simpanan ataupun investasi, ya bank syariah cari cara lain. Apakah orang nitip ke bank syariah buat uangnya dijaga dan bisa ditarik sewaktu-waktu dari mana saja misalkan. Ya itu akadnya wadiah gitu kan. Tapi kalau mau ada untungnya yaitu berbagi hasil dengan mudharabah gitu. Nah, memang permasalahannya adalah ketika bank syariah tadi katanya berbagi hasil ya apakah betul-betul seperti itu? Kadang-kadang ya jujur saja ya mungkin masih banyak yang mempertanyakan. Apalagi kita masih pakai prinsip revenue sharing gitu kan. Itu satu-satunya tuh di dunia tuh yang pakai revenue sharing tuh bank syariah di Indonesia. Kalau di luar negeri itu udah pakai profit sharing. Pakai profit ya. Walaupun gross profit sharing. Nah, tapi alhamdulillah ini yang kemudian berhasil bukan kita ubah ya. Waktu itu kami mau ngubah 100% ya, mengharamkan mudharabah sebagai simpanan tuh gagal. Padahal dari 2013 sepulang ke Indonesia saya mengadvokasi itu tuh nggak berhasil. Gitu. Tapi alhamdulillah di Undang-Undang P2SK itu udah ada pasal yang menegaskan terkait investment account. Produk investasi di mana memang nasabah bisa berinvestasi di bank syariah yang risikonya ditanggung oleh si nasabah sendiri. Jadi itu nggak dijamin oleh LPS. Nah, dari sudut pandang ini ya kalau nasabah-nasabah yang betul-betul ingin bersyariah, dia bisa taruh tuh uangnya di investment account tadi. Itu fully syariah beneran tuh kalau emang masyarakatnya sendiri betul-betul ingin bersyariah ya. Begitu. Oke. Ya, berarti kan sebenarnya ada bedanya ya, jelas ada bedanya. Cuman orang mungkin ngelihatnya dari sisi luar sama aja tiba-tiba karena end produknya kelihatan sama. Iya, Dan kadang cara menyampaikannya juga terlihat sama ya. Jadi ya dilema sih.
Iya ya. Gitu. Dan memang ya ini juga mungkin jadi PR juga ya buat SDM di keuangan syariahnya ya. Betul. Karena seakan-akan kayak saya sempat di suatu tempat tuh mau buka rekening bank syariah ya, bank syariah swasta lah ya. Terus kemudian disampaikan bagi hasil sekian ya, itu kayak bunga sekian lah Mas gitu. Jadi kayak seakan-akan masih menyamakan gitu ya antara bunga dengan bagi hasil, even di bagian SDM-nya gitu. Ya, Jangan kan di Indonesia, di Malaysia saya masih ingat tuh waktu itu saya ke Maybank. Maybank itu waktu itu kayak udah Islamic apa belum ya. Tapi dia kan memang punya unit usaha syariahnya Islamic Windows. Suatu saat orang sebelah saya ditanya sama customer service-nya, "Encik mau yang mana? Yang syariah kah, yang Islamic kah atau konven?" Bapaknya nanya nih, "Emang bedanya apa?" Dia jawab nih, "Bedanya kalau Islamic bunganya beza sedikit." Itu belum terparah. Padahal Malaysia yang ekonomi syariahnya udah maju aja begitu, apalagi kita. Iya, makanya terminologi bunga pun masih dipakai untuk kemudian mengkontekskan ke syariah gitu ya, biar orang lebih paham, padahal nantinya berakibatnya fatal nih ya. Betul. Ketika kayak gitu, ini ngeri juga sih Pak. Nah, kalau udah seperti itu, kira-kira apa yang kemudian bisa disampaikan nih kepada orang untuk masyarakat pada umumnya? Bagaimana kemudian kita bisa menerjemahkan bahwa ini benar-benar syariah loh, ini benar-benar beda sama konvensional loh. Nah, ini ada dua hal ya. Di satu sisi kita memang harus mengedukasi masyarakat bahwasanya model bisnis keuangan syariah, bukan hanya perbankan syariah, itu beda dari konven. Tapi di sisi lain kita harus komitmen dalam menjalankannya, terutama lembaga keuangan syariah dan bank syariah ini betul-betul beda. Jadi caranya jangan disamain ya. Kalau ya terus terang kalau saya melihat di berbagai bank syariah yang menyamakannya itu juga bank syariahnya juga masih banyak gitu, masih ada. Dan jujur ya saya nggak mau hanya menyalahkan gitu. Kebetulan kan sekarang kami juga akuisisi bank syariah kan, BPRS, walaupun skalanya BPRS itu nanti akan kita digitalisasi. Tetapi dalam prakteknya pun tuh anak-anak masih kayak gitu juga gitu. Makanya kalau mereka bikin iklan di IG, saya lihat salah, take down dulu, ulang lagi. Loh, kok gimana Pak di sini? Ini kan gini. Harusnya tuh lo nggak boleh bilang gini. Nah itu kita harus aktif tuh ngecek. Nah kalau itu bank skala kecil tuh, gimana bank skala besar pasti mereka emang lebih repot lagi. Nah di dalamnya nih SDM-nya seperti tadi yang Dendi bilang, itu memang harus kita latih terlebih dahulu. Tapi masalah besarnya bukan hanya mereka. Gimana Pak? Masalahnya pimpinan bank syariah itu banyak dari bank konven yang ditugaskan. Terkadang seringkali mereka diberi target yang tinggi. Jadi jangankan menerapkan syariah, mencapai target aja mereka mungkin udah pusing gitu. Nah ini juga yang kemudian harus dipahami juga ya, bukan hanya oleh SDM-nya tapi pimpinannya juga dan mungkin pemegang sahamnya juga. Bahwasanya indikator kesuksesan itu ya mungkin jangan hanya performance saja, tapi bisa jadi juga kesesuaian dengan prinsip syariah, dampak dan segala macamnya. Nah ini mungkin yang memang harus barangkali OJK perlu ngatur dan kasih indikator barangkali itu. Iya, mungkin agak dibedain juga ya, Pak ya. Indikator ini karena yang mana bank saya kan punya indikator kayak NPL, NPF dan gitu-gitu kan yang benar-benar dijaga ya. Sedangkan memang kalau kita bicara bank syariah kan sangat-sangat ya, kita lihat mekanismenya kan namanya bagi resiko ya, bagi hasil ya. Berarti untung ya sama untung, rugi ya terima rugi. Cuman kan secara rasional nggak bisa diterima demikian kan ya. Nggak mau nasabahnya. Ada yang mau tapi nggak terlalu banyak. Jadi waktu itu kita pernah bikin survei. Hasilnya valid bahwasanya sebenarnya sekitar 60-70% masyarakat Indonesia itu, tentu dengan pakai sampel ya, itu mereka maunya syariah, tapi yang menguntungkan juga gitu. Nah, syariah yang tidak pakai untung itu hanya 15% yang tidak terlalu melihat keuntungan. Tapi yang konven yang mau untung juga hanya 15%. Jadi sebenarnya kalau masyarakat retail itu sebenarnya dia lebih mau syariah sebenarnya, tetapi kalau nggak untung ya dia ngincarnya yang lain gitu. Yang penting untungnya dulu gitu. Ya, ini kata utamanya untung dulu ya, baru syariah nih opsi kedua. Iya, memang rasionalitas menjadi satu hal yang utama sekarang ya di nasabah muslim ya gitu. Jadi untungnya dulu baru nanti lihat filter kedua syariah atau enggak gitu ya. Kalau untungnya udah enggak terus kemudian syariah ya bodo amat. Jadi kayak gitu ya, agak ngeri nih Pak. Oke, Pak, kita masuk ke selain keuangan saja, kita bicara bank, kita bicara soal investasinya ya. Nah, instrumen-instrumen investasi syariah itu ada apa aja sih Pak? Banyak tentu ya. Kalau di bank sendiri kan tadi ya deposito itu banyak juga orang, walaupun sebenarnya kalau
Kebetulan saya selama di lembaga penjamin simpanan itu agak ada debat tuh. Itu si deposito tuh simpanan atau investasi. Ya, sebenarnya kalau teori undang-undang ya dia simpanan ya. Nah, itu pertama ya deposito tadi. Yang kedua kalau kita mau yang lebih menguntungkan ya bisa ambil yang sukuk ya atau Sukuk. obligasi syariah. Itu tingkat keuntungannya bisa lebih tinggi daripada sekedar deposito. Mau yang lebih untung lagi ada reksadana syariah ya, walaupun ini variatif nih, ada yang pendapatan tetap yang mungkin relatif lebih aman, ada yang reksadana saham yang ini bisa keuntungannya lebih besar, atau kalau enggak sekalian main saham aja. Nah itu bisa saham syariah kan juga udah ada kan, jadi apa namanya sebenarnya sahamnya sama aja, tapi kemudian perusahaannya di screening kan, di screening yang bisnis dasarnya tidak sesuai prinsip syariah itu di-exclude ya. Kalau dia punya utang pun di atas 45% tuh nggak masuk sebagai kriteria saham syariah, atau kalau dia punya pendapatan yang tidak halal itu di cap maksimum 10%. Nah, itu juga bisa jadi sumber investasi. Lalu kemudian yang kalau mau lebih tradisional yang dari zaman dulu sampai sekarang orang pakai ya emas. Emas itu juga pasti sesuai syariah. Hanya memang kalau dari sudut pandang ekonomi syariah ya bukannya dilarang sih ya investasi emas, tetapi ketika kita berinvestasi di emas memang dalam jangka panjang keuntungan bakal tinggi gitu. Tapi kan uangnya mengendap di emas itu, tidak berputar di ekonomi, akhirnya masyarakat tidak mendapatkan dampak ekonominya, makanya ada zakat gitu supaya memberi disinsentif kepada orang untuk naruhnya di emas. Ya banyak sih sebenarnya instrumen ekonomi. Itu kalau kita mau lagi tentu di sektoril yang lebih diagung-agungkan ya, supaya memang orang lain juga mendapat manfaat dari uang kita itu dalam bentuk investasi begitu. Oke, Pak tadi menyinggung soal saham syariah. Jadi saya teringat tuh satu podcast Timothy Ronald sebut saja namanya. Dia diskusi dengan salah satu orang Dewan Syariah, mungkin daerah ya, itu di Jawa Tengah. Diskusi soal saham syariah, khususnya di topik bank. Dia mengatakan gini, BBCA ya, Bank Konven itu dia tetap mau invest di sana. Dan siapa orang syariah ini ya. Dia tetap syariah. Kenapa? Karena mendefinisikan bahwa bunga bank itu sejatinya adalah pendapatan bank. Kalau ada bunga, gimana orang mau bayar karyawannya, gaji dan kawan-kawannya? Itu beda dengan konteks bunga di zaman dulu gitu. Ini gimana pandangan Pak Ronald nih? Ngelihatnya harus satu-satu. Kalau yang dia ya kita ikutin pola pikir, saya nggak tahu nih yang dimaksud siapa karena nggak ngikutin juga. Jadi kalau nanti ada yang nonton ingin menyerang, saya minta maaf dulu, saya nggak tahu nih siapa ya. Tapi kebanyakan ya orang itu salah paham. Kalau nggak salah dulu Syekh Tantawi juga tahun 2000-an awal ya, masih kuliah waktu itu di Malaysia ambil master, pas tahu ini juga mengatakan bunga bank itu bukan riba haram, tapi bunga bank bukan riba gitu kan. Nah asumsinya karena memang taruh uang di bank itu investasi, itu bukan bunga. Tapi asumsi anggaplah itu betul. Kita ikutin dulu ya. Kita kan cuma naruh, itu ada keuntungan kita dibagikan. Tapi uang kita diapain gitu? Sama Bank Konven? Dipinjamin kan? Pinjamin ya. Pinjaminnya pakai apa? Pakai skema bunga kan? Jadi pendapatannya dari mana? Bunga kan? Zaman dulu dan zaman sekarang apa beda bunganya? Sama aja. Jadi jangan dipotong di sisi simpanannya aja, liatin tuh uang lu tuh diapain gitu. Sama bank ya sama aja. Mau zaman dulu ya, dulu memang tidak ada bank, tapi praktek meminjamkan dan dengan mengenakan tambahan ya itu dari dulu udah ada. Nah mungkin mereka berkelitnya gini, yang dilarang itu kan tambahannya itu berlipat ganda. Ya, usuri biasanya. Tapi ini kan nggak berlipat ganda. Masalahnya bunga itu bukan masalah berlipat ganda apa tidak. Contohnya bunga di riba di jual beli. Itu kan emas dengan emas, perak dengan perak, kan gandum dengan gandum. Yang penting kan kualitas sama, waktu penghantarannya sama. Apakah itu penukaran emas dan peraknya itu berlipat ganda? Enggak juga. Tapi ada selisih yang bisa menyebabkan satu pihak rugi. Kalau kita lihat maqasid syariah menjaga harta itu kan yang dimaksud itu gitu. Jadi tambahannya itu bisa membuat orang lain rugi, ke situ harusnya pola pikirnya gitu ini. Ya, berarti ini sebuah yang kita perlu clearkan lah ya. Jadi jangan sampai ya, meskipun memang lagi-lagi ya kita nggak bisa memungkiri bahwa ada pendapat ustadz-ustadz di kita juga gitu ya, yang ustadz-ustadz kadang terkenal juga gitu ya, menyampaikan bahwa bunga bank bukan riba gitu ya. Tapi boleh saya kasih info tambahan ya? Boleh. Jujur kembali saya nggak tahu yang dimaksud ustadz yang mana. Tapi kalau saya
sebagai seorang muslim mengatakan bunga bank itu boleh, saya malu. Kenapa? Karena saya bekerja dulu cukup lama di IFSB, Islamic Financial Services Board namanya. Tahu nggak tuh konsultannya siapa? Namanya Prof. Volker Nienhaus. Beliau itu mantan rektor Universitas Protestan di Jerman. Dari tahun 70-an ikut mengembangkan ekonomi syariah. Nah, beliau ketika itu kita tanya, kenapa Profesor bukan muslim? Ya ini ekonomi sebenarnya yang harus dijalankan. Walaupun prakteknya, ya kembali beliau ngasih kritik ya, belum seperti yang idealnya. Itu satu, waktu saya kerja di FSB. Tarik balik waktu saya kuliah di Trisakti dulu. Di Trisakti dulu salah satu yang memotivasi saya belajar ekonomi syariah itu rektor kami, almarhum Prof. Tobi Mutis. Beliau orang NTT, non muslim. Tapi beliau yang mendirikan Islamic Economic and Finance, itu program master dan S3 Islamic Finance. Dalam satu kesempatan kita undang seminar, setelah seminar kita juga tanya, Prof, kenapa Prof menggunakan Islamic Finance, kan Prof bukan muslim. Dia bilang, ini adalah ekonomi yang dipraktekkan oleh kakek nenek saya dulu di NTT, ekonomi berbagi hasil. Lah, non muslim aja percaya dan yakin dengan keadilannya, terus kita masih cari alasan gitu. Mencari pembenaran. Kalau saya sih malu ya. Iya. Dan fatwanya juga udah ada, Pak ya. Fatwanya juga ada, yang akhirnya mereka berlindung di balik apa istilahnya itu, yang ikhtilaf ya, bukan apa? Khilafiyah ya, betul. Tidak sepakat, ada yang mengharamkan, ada yang enggak. Cuman kalau kita mau berpikir lebih lanjut ya mungkin dari sudut pandang syariahnya oke lah mereka berkelit sana berkelit sini, tapi coba kita lihat dari sudut pandang ekonominya sendiri. Banyak pakar ekonomi yang menentang bunga yang bukan muslim juga. Itu kalau kita terangkan ya, alasan kenapa bukan riba ya, bunga itu tidak bermanfaat dan bermasalah itu panjang ininya. Panjang penjelasannya, banyak. Kalau bahasa orang Padangnya itu, orang Minang sakambui gitu. Banyak bisa kita cari penjelasannya itu. Ya, dan banyak pakar-pakar juga, termasuk saya pernah dengar tuh Gita Wirjawan juga pernah menentang soal bunga gitu. Karena menurut bunga itu mempengaruhi daya beli. Jadi orang tuh jadi menurunlah daya beli gara-gara adanya bunga ini. Gitu. Satu saya kasih contoh ya. Kenapa di Amerika itu banyak startup inovasi maju di situ? Kenapa? Karena bunga bank situ rendah. Jadi para investor minjam ke bank ya dengan bunga rendah tadi, kemudian dia berbagi hasil dalam bentuk beli saham, beli venture capital, private equity, makanya berkembang. Di kita dengan bunga yang tinggi sekarang, boro-boro mau inovasi, bank kagak mau rugi gitu. Ya nggak bakal ada yang danain. Makanya dengan bunga itu ya semua jadi kacau lah. Kita bakal jadi budak kapitalis aja. Budak kapitalis ya, yang punya kapital yang bakal untung gitu. Sedangkan di negara kapitalis sendiri nggak kayak gitu. Emang ini mindset juga perlu diubah ya, karakter ini juga perlu diubah. Cuman memang pada akhirnya kita ada semacam ketakutan dari sisi ketika kita mau menerapkan bagi hasil, karena karakter pengusahanya, karakter bisnisnya, benar sekali. Gitu. Itu gimana Pak menurut Pak Ronald? Ya mungkin kita bagi dulu ya. Jadi banyak orang yang bilang nggak mungkin mudharabah murni itu diterapkan ke bank, karena siapa yang mau naruh uang di bank uangnya hilang. Di satu sisi itu betul, karena banyak orang yang naruh uang di bank itu emang cuma buat nyimpan doang dan buat narik sewaktu-waktu biar nggak hilang uangnya. Nah itulah karakteristik nasabah penyimpan. Orang-orang seperti ini jangan ditawarin investasi. Tapi kan ada juga yang orang mau taruh di bank tapi pengen untung. Ya sebenarnya mereka bukan hanya ke bank aja dan mungkin hanya tahu bank ya, tapi kalau mereka lebih cerdas, lebih sophisticated investor istilahnya, mereka pergi ke pasar modal. Nah di situ banyak orang main saham itu apa? Mereka berani ngambil risiko selama mereka anggap itu worth it. Nah bank, terutama bank syariah, kenapa nggak nawarin? Toh di pasar modal ada. Sekarang gini deh, peer to peer, P2P, crowdfunding, itu kan mudharabah aslinya, mudharabah dan musyarakah. Dan kita bank syariah udah dari tahun 92 di Indonesia. Tren yang peer-to-peer crowdfunding fintech itu kan paling berapa tahun belakangan. Dan itu juga yang bangun Konven duluan kan. Sedangkan syariah itu udah ada dari dulu gitu. Dan kita udah teriak-teriak nih, kenapa nggak lu pakai? Ya itu tadi, emang antara memang nggak mau atau tidak kreatif, atau memang mereka udah ditarget keuntungan, jadi memang tidak bisa lagi berpikir untuk inovatif. Yang penting dapat untung dulu lah dari apa yang ada sekarang, seperti itu. Iya, tapi ya tadi ya Pak, karakter bisnis juga ya yang perlu, yang menjadi orang tuh jadi hati-hati gitu ya, bagi sisi keuangan gitu. Ya jangan dipaksain, kalau mereka cuma mau nyimpan ya jangan disuruh investasi. Iya ini yang menarik Pak, terkait dengan penggunaan dana di bank syariah, khususnya dalam konteks kita mau
pembiayaan. Nah ini yang juga menjadi persoalan nih, bahwa bank syariah tuh lebih mahal ketimbang bank konvensional. Narasinya selalu seperti itu. Jadi seakan-akan kayak bank syariah kejam banget sih, masa syariah itu mahal, nggak usah kayak konven nih murah nih. Gimana Pak? Saya coba bahas dari dua sudut pandang ya. Pertama dari sudut pandang teknis, kedua dari sudut pandang konsep. Oke. Dari sudut pandang teknis, mungkin teman-teman ekonomi syariah pasti udah tahu, udah paham. Mahalnya kenapa? Karena economic of scale tentu. Karena size bank syariah kecil, sedangkan infrastruktur yang diperlukan sama ya, kalau pembaginya sedikit ya tentu pasti akan lebih mahal dong. Ini juga salah satu alasan kenapa didirikannya BSI, menggabungkan 3 bank syariah milik pemerintah jadi satu supaya economic of scale-nya sampai gitu. Itu contohnya. Tapi kalau BSI doang yang gede, yang besar dan murah, yang lain-lainnya pasti juga akan tetap mahal dong. Ya, tapi at the end of the day ya, kita anggap ya semua bank syariah dan konvensi size-nya sama besarnya. Oke. Tapi percaya deh, menurut saya rasionalnya bank syariah itu tetap akan lebih mahal. Tahu kenapa? Kenapa tuh Pak? Kita balik ke teori dulu. Oke. Kenapa riba haram, laba itu halal? Riba itu haram karena kan pendapatan itu tidak ada iwatnya, tidak ada justifikasinya, jadi nggak fair gitu kan. Supaya fair ya harus ada yang dilakukan untuk mendapatkan laba. Caranya gimana? Ada usaha, ada tanggung jawab atau kewajiban atau liabilitas, dan ada risiko. Ini kan biaya semua untuk ngelakuin ini. Sedangkan kalau sistem konvensional, tinggal kasih duit, gue nggak mau tuh, lo balikin. Lebih, gitu. Bank syariah itu pasti akan lebih mahal. Tapi, nah ini sisi lainnya nih yang kita juga harus ngubah mindset kita lagi. Kita bisa beli tas, taruhlah merek lokal gitu ya. Tapi juga bisa beli tas LV yang mahal-mahal lah. Ya. Kenapa ada tas murah, ada tas mahal, toh sama-sama tas, Ya. sama-sama tahan. Ya karena yang tas-tas mahal tadi itu dia datang dengan value yang berbeda. Gitu. Nah justru disinilah sebenarnya kita sebagai aktivis ekonomi syariah, praktisi perbankan syariah harus bisa mencari value yang lebih dari bank syariah ini, sehingga yang mahal tadi itu bisa dikompensasi gitu. Apakah dengan layanan yang lebih personal, yang lebih baik, ataupun dampak yang lebih besar gitu. Nah seperti itu sebenarnya yang harus kita lakukan. Nah, hanya kalau kita mainnya tadi ya produknya betul-betul sama, hanya main akad aja ya wajar. Kemudian ada orang bilang bank syariah sama dengan bank konvensional. Kalau mau tahu lebih pusingnya lagi, bukan hanya masyarakat sebenarnya yang antipati. Dulu waktu saya di KNKS dulu tuh saya susah tidur. Karena kan diminta untuk mikirin cara membesarkan bank syariah. Cara membesarkan bank syariah itu gampang. Saya udah ngomong sama dirut bank syariah, tambah aja modalnya. Kan otomatis tuh modalnya nambah, kemudian asetnya akan jadi tambah besar. Tapi saya ngomong tuh sama pemiliknya, ya, pemilik bank syariahnya, terutama bank induknya lah jatuhnya, kan bank syariah banyak anak usaha kan. Induknya bilang gini, bukannya kami nggak mau, tapi kami belum melihat model bisnis yang berbeda. Caranya masih sama. Kalau caranya masih sama, mending kami salurkan sendiri, tingkat keuntungan kami dapat lebih tinggi kalau kami nyalurin. Itu tadi karena infrastrukturnya kan udah lebih besar kan. Kalau bank syariah kan masih kecil, karena kecil dia jadi mahal, karena dia jadi mahal, kemudian yang minta datang ke bank syariah itu adalah nasabah-nasabah kualitasnya lebih rendah daripada nasabah konven besar. Akibatnya apa? NPF-nya tinggi. NPF tinggi ya pencadangan tinggi, return on asset return equity-nya tinggi ya siapa ya putar-putar itu aja lingkaran setan ya. Kemudian kami pergi ke pemerintah yang punya uang, karena jangankan Malaysia, Oman aja yang baru mulai perbankan syariah 2013 itu market share-nya jauh lebih gede dari kita. Caranya gimana? Ya pemerintahnya taruh duit di bank syariah. Jadi kita minta hal yang sama tuh ke Kementerian Keuangan, ke Kementerian Kemenko Perekonomian juga. Jawabannya juga sama. Ngapain kami mindahin duit dari kantong kanan ke kantong kiri? Kalau juga sama-sama juga gitu. Akhirnya kita pergi ke pengusaha ya, pengusaha yang punya uang banyak. Mayoritas mereka non muslim. Kita minta mereka taruh uang di syariah. Mereka mau. Oh gitu. Mau. Tapi mereka nanya manfaat bagi kami apa, kelebihannya gimana? Ya kita kumpulin lah pimpinan bank syariah kan. Ini gimana cara jawabnya? Mereka juga bingung. Nggak bisa pakai dalil tuh Pak. Mereka juga bingung gitu. Akhirnya ya udahlah kita pergi ke orang-orang muslim-muslim yang kaya-kaya gitu, yang taat-tahat. Jawabannya bikin lebih sedih lagi. Gimana tuh? Sama aja, haram juga. Gimana sih nggak sakit kepala? Jadi intinya memang harapan itu harus ada produk yang betul-betul berbeda, yang bisa menjadi pembeda antara syariah dan konven. Masalahnya lagi bukannya nggak ada bankir syariah yang mau melakukan itu.
peraturannya tidak memungkinkan. Oke. Jadi ketika dulu kami memperjuangkan perbedaan di syariah, mereka udah oke nih regulatornya. Tapi kemudian ada yang nyelutuk, walaupun yang nyelutuk ini pun juga orang syariah juga dan secara personal dia orang baik, Ya. gitu kan. Cuman dia bilang, kalau kita kasih syariah begini, kita juga harus kasih konven dong biar adil, level playing field. Ya saya bilang kalau lu kasih konven lagi, kapan syariahnya bisa Iya, berbeda kapan gitu. maju-maju Mereka nih. juga udah lebih besar, lebih bagus infrastrukturnya. Lu Ya. kasih sama ya konven duluan yang make. Iya. Tapi alhamdulillah kembali ya ke cerita awal di Undang-Undang P2SK itu, saya berterima kasih kepada Kementerian Keuangan, terutama ke BKF, ke Bank Indonesia, ke OJK, ke DSN, ke LPS. Nah mereka udah mengakomodasi sebenarnya. Ada beberapa hal yang kalau Bank Syariah lakukan itu bisa nyata antara perbedaan syariah dan konven. Walaupun yang kita minta lebih banyak awalnya, tapi dengan yang ada ini aja saya rasa 10 tahun ke depan ya kalau kita serius, Bank Syariah itu bisa datang dengan produk yang berbeda. Tinggal Bank Syariahnya mau jalanin apa enggak. Nah ini lagi nih yang jadi isu. PR banget itu ya. Karena regulasinya udah disesuaikan. Ya kembali Bank Syariahnya yang kita harapkan untuk mengeksekusinya gitu. Iya, jadi emang ada dua peran nih ya. Ada dari Bank Syariahnya sebagai institusi yang kemudian perlu membenahi diri juga ya. Karena emang saya juga kadang-kadang juga suka bingung ya ketika bicara soal tadi kenapa lebih mahal sih? Karena sisi rasionalnya yang belum dapat gitu loh. Apakah ada after sale service yang kemudian dikasih gitu ya, atau apa? Kalau hitung-hitungan resiko mungkin nggak masuk lah buat nasabah lah, gitu kan, bahwa ini kan karena resikonya tinggi makanya harganya bisa lebih mahal gitu. Cuman kan bagi nasabah nggak peduli gitu loh. Itu urusan lo gitu. Lu kan dapat apa nih gitu kan? Nggak bisa cuman kayak perkara dalil kayaknya. Masyarakat kita masih belum bisa masuk ke situ Pak ya. Oke, Pak Ronald, kita sekarang nyinggung soal kripto. Nah, Ini berat nih, agak berat nih ya. Sedikit aja lah, karena waktu kita agak mepet. Pak, kripto sekarang udah mulai ada labeling Islamic crypto, halal crypto. Websitenya ada banyak banget. Islamicfinanceguru.com/crypto juga ada listnya. Ada halal crypto.cc juga ada listnya. Banyak banget list Islamic dan halal crypto. Menurut Pak Ronald gimana? Iya, ini memang banyak beda pendapat ya, walaupun mayoritas pendapat itu mengharamkan gitu. Hanya saya ingat kembali ketika saya belajar ambil S2 di di International Islamic University Malaysia tahun 2004 atau 2005 ya. Dosen saya itu alumni S1, S2, S3-nya dari Al-Azhar. Beliau tuh nggak mau menghakimi semua langsung haram gitu. Emang harus kita teliti dulu tuh satu persatu yang memang jadi topical issues itu ya waktu dulu, ini belum ada kripto saat itu, tentang intangible asset. Masih ingat tuh kayak goodwill misalnya, itu halal atau haram. Walaupun pada akhirnya beliau sendiri tidak mau mengeluarkan fatwa, walaupun secara pendidikan kompeten ya. Beliau hanya memberikan tuh kalau menurut mazhab ini begini, imam ini begini, imam ini. Nah, kembali ke kripto ya, walaupun tadi banyak yang langsung mengharamkan, kalau dari sudut pandang saya nih, kita mau lihat kriptonya sebagaimana dulu nih. Apakah cryptocurrency atau crypto aset ya. Cryptocurrency sendiri ya dulu kan Bitcoin, Ethereum dan semua itu kan cryptocurrency kan orang menyebutkan ya, walaupun sekarang dicatatnya kalau di Indonesia sebagai di bursa komoditas gitu. Bapepti ya maksudnya. Hanya memang sebagai currency sendiri ya, kita balik ke teori dulu aja tentang karakteristik uang gitu. Kan alat pelindung nilai alat pelindung nilai banyaklah kategorinya ya, dapat diukur, bisa dibagi gitu kan. Dan secara prinsip kalau uang itu bisa diterima oleh suatu golongan atau suatu komunitas, kalau menurut saya pribadi ya, itu sudah bisa dianggap sebagai uang sebenarnya. Tapi ini kita belum masuk ke aspek syariahnya nih. Sebagai uangnya dulu, walaupun kemudian ada aturan negara, kalau di Indonesia kan uang itu hanya boleh dicetak oleh BI. Nah, tapi kalau di luar itu ya sebenarnya ya bisa aja itu dianggap sebagai uang. Tapi apakah sesuai syariah? Nah ini masalahnya. Jangankan kripto yang barangnya gak jelas nih, uang logam, uang kertas saja banyak, terutama teman-teman yang pendukung gold dinar itu mengharamkan. Karena bagi mereka uang itu harus ada nilainya, uang itu komoditas yang harus ada nilainya. Karena perbedaan antara nilai intrinsik dan ekstrinsik itu menurut mereka itu adalah riba. Walaupun saya sendiri saya mendukung gold dinar sebenarnya, tapi saya tidak setuju dengan klaim tersebut. Kenapa? Karena ketika uang tersebut ditukar, kan dapat value yang sama. Disitulah perannya bank sentral. Walaupun mekanismenya sangat-sangat kompleks kan. Makanya BI aja tuh ada 6.000 kalau nggak salah dulu tuh stafnya buat ngurus moneter itu tadi. Walaupun kalau kita ganti emas ya mungkin
agak lebih gampang ya. Iya, Tapi iya. isunya mungkin ada yang lain lagi. Iya, Nah, iya. itu bagi teman-teman yang dinaris tuh. Hmm. Yang uang kertas saja dianggap haram, apalagi Yang kripto. Tapi apakah ketika kita menerima ya uang nilai intrinsik dan ekstrinsik itu tidak harus sama serta-merta kripto jadi halal? Ya enggak juga, karena selain riba kan ada larangan gharar dan maisir Iya. tadi. Nah, disitulah kemudian yang menjadi permasalahan apa namanya, stabil nggak nilai si aset cryptocurrency itu? Ada nggak underlying asetnya? Ya kalau nggak ada, ya sulit. Gitu. Susah untuk kita bisa bilang dia halal. Nah, tapi kan kemudian ada yang bilang kan, itu kan currency. Kalau aset gimana? Atau komoditas gimana? Pertanyaannya, mereka betulan komoditas nggak? Nah, komoditas dan aset kan beda ya. Tapi anggaplah kita bicaranya di sudut pandang yang lebih luas. Karena kalau komoditas kan jelas tuh, biasanya memang harus ada barangnya, emas, minyak, CPO atau apalah gitu kan. Tapi kalau aset kan ada tangible asset dan ada intangible asset. Nah, ini kan masuknya kategorinya intangible asset. Kalau tangible asset kan nggak boleh yang najis atau daging babi dan itu nggak boleh perjualbelikan kan. Kalau ini kan nggak ada barangnya. Nah, kembali ke diskusi saya di kelas hampir 20 tahun yang lalu tadi, itu perdebatannya bisa panjang. Tapi untuk menilai suatu intangible asset itu layak dianggap sebagai aset, itu biasanya orang menilai dari manfaatnya. Ada nggak manfaat langsung dari si aset itu? Kalau ada mungkin bisa. Cuman kalau kita lihat sekarang ya, kripto tadi kan sebenarnya itu formula matematika yang dinilai. Kalau menurut saya tetap itu sebenarnya lebih cocok jadi currency daripada dipaksain jadi aset. Gitu. Oke. Pak, mungkin terakhir ya Pak ya, karena kalau kita bahas kripto panjang banget, kita ada beberapa aspek masih dibahas, ada white papernya belum dibahas, kemudian juga bagaimana mereka supply demand-nya, gitu itu kan sangat-sangat panjang lah untuk kita bahas dan nggak akan cukup di waktu ini. Pak, closing statement Pak. Closing statement tentang keuangan syariah. Nah, ini teman-teman sekalian ya. At the end of the day, kita harus paham dulu kenapa kita harus berekonomi syariah dan harus mensupport keuangan syariah. Itu satu. Halal dan haram itu satu hal. Tapi terus terang ya, Indonesia ini tidak akan pernah maju kalau ekonomi kita dikelola seperti begini-begini aja gitu. Ya harus ada cari cara lain. Karena bagaimanapun ya kalau kita tetap mengandalkan bunga, lihat aja lah tiap tahun tuh di seluruh negara pasti ada goncangan, pasti ada paling tidak resesi lah ya. Dan disebabkan oleh bunga. Tahun ini kemarin yang market crash yang Jepang gitu kan, itu ngaruh ke Amerika. Tahun lalu itu yang Silicon Valley, SVB gitu. Itu akan berulang. Kita tinggal tunggu waktu aja kapan baliknya ke Indonesia. Makanya harus cari cara lain gitu. Dan cara lainnya ini udah ada di Al-Quran, udah dijelaskan di Sunnah. Mau cari kemana lagi gitu. Walaupun memang tugas kita adalah menyiapkan infrastruktur dan mekanismenya, karena ketika kita beralih ke bagi hasil pun itu belum tentu, bukan berarti tidak akan ada masalah. Nah, kajian ini yang harus kita perbanyak ya, supaya mungkin pemerintah dan pengambil kebijakan bisa yakin, firm. Ayo kita mulai beralih betul-betul ke ekonomi syariah secara perlahan. Karena kalau beralih drastis itu juga pernah ada yang gagal. Pakistan contohnya. Pakistan gagal. Kalau Iran dan Sudan kan nggak bisa kita bilang gagal atau berhasil ya, karena secara politik mereka kudeta dan di embargo ya nggak bisa jadi contoh. Nah, tapi kalau menurut saya itu memungkinkan. Ini bukan masalah halal dan haram sih. Kalau kita Muslim oke lah kita lihat halal dan haram ya. Tapi tentang kebaikan bersama ya, tentang stabilitas, itu pesan yang datang dari yang alasan kenapa kita harus berekonomi syariah. Jadi ini kalau kita yang di akademisi kita harus terus mengkaji ya, tapi di yang praktisi ayolah coba lebih inovatif lagi sehingga orang mau menggunakan layanan keuangan syariah ini. Tapi buat masyarakatnya sendiri, ini mohon bantuan nih. Kita nggak akan pernah besar kalau teman-teman nggak mau pakai bank syariah. Jelek, buruk, mahal atau enggak bank itu ya tetap harus dipakai karena itu bagian dari proses gitu. Karena kalau enggak ya bank syariah tetap kecil, harganya tetap mahal. Kemudian orang mahal, pembiayaannya banyak yang macet gitu kan. Kinerjanya jelek, nggak ada orang mau top up modal, ya putar-putar situ lagi masalahnya. Ya capek sendiri gitu akhirnya kan. Gitu. Dan nih teman-teman semua, bahwa ada kaidah yang mengatakan kalau tidak bisa baik semua jangan ditinggalkan semuanya. Gitu, termasuk bank syariah ini memang kita ngeliat belum sempurna ya. Keuangan syariah mungkin belum sempurna terlihat, tapi bukan berarti kita harus meninggalkan semua dan akhirnya beralih ke konven gitu. Kalau udah tahu yang jelas riba,
yang ini mungkin ada indikator-indikator meskipun kita nggak bisa mengatakan dia riba ya bank syariah ini, tapi jangan sampai kemudian kita beralih ke bank konven yang udah jelas ribanya gitu ya. Gitu. Teman-teman, makasih banyak, itulah perbincangan kita terkait dengan keuangan syariah. Kalau teman-teman ada pertanyaan terkait itu bisa langsung aja tanya di kolom komen, dan kalau teman-teman suka dengan konten-konten seperti ini langsung aja subscribe channel ini supaya kita juga lebih semangat bikin konten seperti ini. Terima kasih Pak Ronald. Terima kasih Terima kasih banyak atas waktunya. Ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.